Kisah ini dikirim dari teman cerita kita namanya Reza. Waktu SMP, aku pindah ke rumah peninggalan nenek aku. Nenek aku lebih tepatnya orang tua dari ayahku. Karena tidak ada yang mau menempati rumah itu. Awal kedatangan kami di rumah itu kelihatannya normal-normal aja. Tapi selang 4 bulan kemudian gangguan pun mulai terjadi. Sedikit cerita, rumah aku ini tunggal dan paling ujung sendiri. Kanan kiri belakang pesawahan milik warga. Jarak dari rumahku ke rumah warga 200 meter. Dan rumah warga itu berdempet-dempetan, cuman aku yang tunggal. Kebayang lah ya teman-teman bentuknya gimana kan? Di rumahku ini ada 10 orang. Ibu dan ayah, adikku 2 orang, tante, om, serta anaknya 2 orang lagi, dan ART 1, jadi genaplah 10 orang. Jam 5 sore, aku bermain bola di seputaran rumahku bersama sepupuku, sebut aja namanya Ari. Gak terasa, hari mulai gelap. Tiba-tiba, ibuku memanggilku untuk pulang. Sambil berjalan pulang, aku dan Ari mengobrol. Pas sedang asik ngobrol, tiba-tiba ada seseorang yang memukul pundakku. Pas aku lihat, ada sosok seorang kakek-kakek, dan kakek-kakek itu berkata menyuruh kami pulang karena sudah maghrib. Di situ aku bingung dong, kakek ini siapa? Sosok kakek ini normal seperti orang biasa. Dia memakai topi, camping, baju warna hitam, celana hitam yang gantung di atas mata kaki. Dari situ aku menuruti nih apa kata kakek itu. Nah, sedangkan pas aku masuk, aku harus membelakangi kakek itu kan. Pas aku udah berjalan ke beberapa langkah, aku penasaran ingin melihat ke belakang. Pas aku melihat ke belakang, kakek itu udah gak ada lagi. Aku lari dong sekencang-kencangnya sampai sepupuku kutinggalkan jauh. Sesampainya di rumah, aku langsung rebahan di kamar sambil memikirkan dari mana kakek itu bisa masuk. Sedangkan di rumahku dikelilingi tembok tinggi. Di atasnya ada kawat duri dan beling agar maling tidak bisa masuk. Kalau weekend kan, aku dan sepupuku Ari suka begadang main PS di kamar. Lagi asik bermain, tiba-tiba Ari mencet tombol start. Otomatis ke pause dong. Yang tadinya ada suara jadi hening. Tiba-tiba Ari bertanya, "Lu dengar nggak ada suara cewek nangis?" Aku jawab, "Nggak ada." Ari bilang, "Serius suaranya kenceng? Masa lu nggak dengar sih?" Ya udahlah yuk, kita lanjut lagi main. Berapa menit kemudian aku dengar suara perempuan nangis. Kayak orang sedih banget. Tadinya aku dengar suaranya sayup-sayup. Sekarang tiba-tiba aku dengar suaranya dari depan pintu kamarku. Aku pikir suaranya dari sepupuku yang perempuan, sebut aja Wulan. Aku buka pintu kamarku. Kosong. Nggak ada orang. Ya udahlah, aku nggak mau ambil pusing. Aku lanjut main PS lagi. Suaranya bergantian. Yang tadinya Ari yang mendengar, sekarang aku sendiri yang mendengar. Berapa menit kemudian terdengar lagi suaranya, tapi kali ini suara ketawa yang kencang banget. Sampai Ari juga dengar. Asalnya juga dari pintu kamarku. Buru-buru aku dan Ari buka pintu. Tapi ternyata gak ada juga siapa-siapa. Dah lah, dari situ kami langsung tidur aja karena saking takutnya. Selang berapa hari dari kejadian itu, tepatnya hari Rabu, sekitar jam 9 malam, aku sedang mengerjakan tugas sekolahku. Posisinya di belakang meja belajarku ada kasur, dan sebelah kanan langsung pintu. Jadi di ekor mataku, aku melihat ada sosok perempuan berdiri di depan pintu. Rambutnya gimbal, panjang sampai ke lantai. Saat aku menoleh ke arah pintu, ternyata dia hilang. Ya udahlah, aku lanjut lagi. Gak berapa lama kemudian, di sebelah kanan telingaku ada yang niup. Padahal aku di kamar sendiri. Dan itu jelas banget terasa. Ya udah, aku lanjut aja belajar lagi. Pas jam 10.30 tugasku sudah selesai. Karena sudah selesai, aku beranjak mau tidur. Pas mau tidur, aku dengar seperti ada orang yang lagi masak. Gimana sih orang masak? Pasti kayak berisik banget gitu ya kan? Karena kebetulan aku lagi lapar, pas aku ke dapur, ternyata pintu dapurnya udah tertutup. Aku buka pintu dapur, ternyata nggak ada siapa-siapa dan nggak ada apa-apa. Kalau orang bekas masak, pasti ada piring kotor atau wajan kotor bekas masak. Atau setidaknya ada tanda-tanda orang habis masak. Ini nggak ada. Ya udahlah, aku balik ke kamar lagi.
Di saat aku mulai mau tidur, kakiku tuh terasa berat. Terasa seperti ada orang yang duduk di kakiku. Kondisi di situ aku udah meram. Pas aku merasa semakin berat, aku coba buka mata, ternyata nggak bisa. Sambil aku berpikir, ini mimpi atau enggak ya? Aku coba baca-baca doa tapi tetap aja nggak bisa. Tiba-tiba entah kenapa berat yang kurasa pindah ke atas perut. Seperti ada orang yang duduk di atas perutku. Nafasku juga tertekan. Pas aku buka mata, aku melihat ada sosok perempuan duduk di perutku. Bentuknya agak menjijikkan, badannya kurus, putih pucat, dan rambutnya ada tapi rambutnya aneh kayak orang kebotakan, cuma beberapa helai. Rambutnya panjang, lepek banget, mukanya pucat dengan taring panjang, mata satu. Aku mau tutup mata tapi nggak bisa-bisa, seakan-akan aku dipaksa untuk melihat itu makhluk. Aku sangat takut, benar-benar takut banget karena baru pertama kali itu aku melihat makhluk halus. Aku baca-baca doa sebisaku, tapi itu perempuan malah ngomong, "Gak usah baca-baca, gak ngaruh." Tiba-tiba dia tersenyum sambil tertawa, sampai-sampai mulutnya terbuka menganga sampai ke telinga. Dia mengeluarkan lidahnya yang panjang seperti ular. Aku merasa lidahnya menjilati perutku. Pas dari situ, nggak tahu kenapa mataku tertutup dan langsung gelap. Udah itu, setelah 2 minggu kemudian, sepupuku Kak Lydia pulang malam karena habis kerja sekitar jam 10-an malam. Pas mau tidur, tiba-tiba dia kesurupan, kayak macan gitu. Aku lihat matanya merah banget. Dia ngomong, "Sebelum kalian pergi dari rumah ini, aku minta 1 nyawa. Kalau tidak, kejadian ini nggak akan hilang." Kayak harus ada tumbal nyawa gitu guys. Ibu dari sepupuku dan ayahnya langsung cari orang yang tahu dengan hal-hal gaib ini. Mereka mengatakan bahwa di rumah ini ada orang yang jahat mengirimkan santet. Ada orang tempat kerja ayahku yang gak suka jabatan atau posisi ayahku lebih tinggi daripada dia. Karena ayahku gak percaya sama hal-hal begituan dan dia juga sering berdoa, itu sebabnya ayahku gak bisa kena, tapi serangannya jadi ke keluarganya. Dia akan berhenti kalau salah satu keluarga kami celaka atau mati. Nah, setelah dari kesurupan itu, semua kembali normal. Pernah waktu aku pulang dari luar kota bersama keluargaku, aku mau memarkirkan mobil di garasi. Pas aku mau masuk ke garasi, aku melihat ada sosok kakek itu dan sosok perempuan yang pernah duduk di atas perutku. Semua keluargaku ramai-ramai melihat sosok itu. Ayahku keluar dari mobil, samperin ke arah sosok itu. Dia ambil batu dan melempar ke arah sosok itu. Dan tiba-tiba dia hilang. Pas aku kelas 3 SMP, di tahun 2014 perusahaan tempat ayahku kerja bangkrut. Dia memutuskan rumah ini untuk dijual. Tapi aku tinggal gak jauh kok dari rumah itu. Hanya beda 1 desa doang. Tapi sampai sekarang rumah ini gak ada yang menempati. Mulai dari pertama kami pindah dari rumah itu. Rumahnya sampai sekarang masih ada kok, tapi ya gitu, belum ada yang nempatin. Nah itu guys, kiriman cerita dari teman kita sewaktu dia tinggal di rumah bekas meninggal neneknya. Kira-kira kalian ada juga nggak kisahnya yang serupa sama dia? Oke guys, terima kasih yang udah mau mendengar cerita dari teman kita ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih semua. Bye-bye. Subscribe.